kali ya. Udah mau syuting, gimana masih kotor begini, nyangkut lagi ini. Aduh. Masya Allah, Fadli. Aduh, rajin banget. Pagi-pagi udah bersih-bersih. Ustadz, saya takut nanti gara-gara rumahnya kotor, rezekinya terhalang. Share-nya nggak bagus, saya nggak mau. Saya pengennya share-nya bagus, rezekinya banyak gitu ya kan. Gini aja, mau rezekinya lancar? Mau. Mau bagus rezekinya? Mau. Gimana kalau kita bahas aja sekarang aja. Temanya apa temanya? Mau tahu nggak? Penghalang-penghalang rezeki dalam rumah tangga. Wah, bagus. Nih, lanjutin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah, jamaah Islam itu yang ada di rumah, saya masih ngos-ngosan. Kenapa? Habis nyapu. Oh, berarti di rumah jarang nyapu. Enggak, saya rajin nyapu. Kalau itu ART lagi pulang kampung. Ini Jawa pernah ngerasa nggak sih kadang-kadang ya di rumah tuh rezeki kok lagi susah banget dicari, kenapa ya? Apa masalah dengan pekerjaannya atau mungkin rumahnya ini ada masalah dengan rumahnya? Nah coba, ini buat jamaah yang ada di rumah, tadi Ustadz Maulana bilang ternyata banyak hal yang bisa menghambat rezeki. Hari ini kita bahas tema yang luar biasa. Temanya adalah penghalang-penghalang rezeki rumah tangga. Wah, sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita apa yang menjadi penghalang rezeki rumah tangga, saya akan mengajak jamaah untuk melihat sebuah video tayangan nih tentang viral kakek usia 99 tahun masih semangat mencari rezeki. Ini dia tayangannya. 99 tahun. Iya. Ya Allah, satu lagi 100. Tahu nggak? Kenapa tuh? Yang saya buat kagum itu, apa tuh? Ini romantisnya pasangannya. Wah, Masya Tahu nggak? Allah. Suaminya lagi walaupun usianya udah tua, tapi istrinya yang hebat. Nah. Bisa menemani suaminya yang luar biasa. Itu dia, saya pernah dengar nih. Mohon maaf Ustadz Maulana ya. Ini kita masalah rezeki ini berkaitannya nih. Katanya kalau seandainya ini Ustadz Hilman, perempuan itu harus selalu mendukung, istri itu harus mendukung suami. Kalau suami kurang dukungan dari istri, rezekinya nggak akan gampang atau sulit. Itu apakah benar seperti itu? Mohon izin penjelasannya. Ini dukungan istri dulu nih. Ya. Baik, Masya Allah. Sebagaimana mohon izin, Ustaz Syam, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Islam itu indah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga itu bukan saing tapi saling. Rumah tangga itu harus ada ketersalingan di antara keduanya. Suami saling menyayangi kepada istrinya, istri juga mencintai kepada suaminya. Itu rumah tangga yang baik. Masya Allah. Maka ketika bicara apakah dukungan istri itu mendukung rezeki bagi suami, jawabannya iya. Istri itu penyejuk hati bagi seorang suami. Ya, betul. Istrinya menenangkan, maka suami saat bekerja juga tenang. Tapi kalau istrinya, mohon izin, mohon maaf ya, memberi sumbu-sumbu yang kemudian jadi sakit ke suaminya, jadi ngeluh ke suaminya, ujungnya kerjaan suami juga nggak benar tuh. Nggak beres. Nggak beres. Makanya istri penyejuk hati suami. Istri juga pendukung setia bagi seorang suami. Makanya mohon maaf, jangan sampai ada bahasa, ada uang, abang disayang. Nggak ada uang, abang ditendang. Fadli yang ngomong. Jangan sampai ada kalimat itu. Kenapa? Karena justru, lihat ya, cintanya seorang istri itu dilihat ketika suami kita bukan ada di atas, tapi ketika ada di bawah. Masya Allah. Cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu di puncak, tapi cinta terbaik adalah dia yang siap menemanimu saat mendaki. Bukan yang datang karena kelebihanmu, tapi dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirimu. Itulah dukungan seorang istri. Bahkan kata Nabi SAW, di antara doa mustajab, salah satunya adalah doa istri bagi suaminya. Masya Masya Allah. Makanya hari ini mohon maaf ya,
jika ada seorang suami yang Allah naikkan karir dunianya, Allah tinggikan amanah dunianya, boleh jadi usahanya hanya 1%, 2%, tapi sisanya adalah doa istri terbaik di rumahnya. Masya Allah. Boleh jadi istri yang sholat sepertiga malam, istri yang sholat duha. Maka beruntunglah kita yang masih diberikan amanah seorang istri. Dan kita doakan Ustaz Maulana segera juga punya seorang istri. Amin. Agar doanya juga semakin dikuatkan. Karena selama ini saya berdoa, nggak ada yang aminin. Iya, jadi curhat sekalian. jadi doa seorang istri itu mendukung sekali. Maka ini pesan bagi seorang suami, sayangi istrimu, sayangi keluargamu, karena doa seorang istri itu mendukung rezeki bagi pada seorang suaminya. Artinya, jika ada seorang istri yang tidak mendukung suaminya, tidak mendukung kebaikan suaminya, boleh jadi itu yang menghalangi rezeki. Sebaliknya, jika ada seorang suami yang menyakiti hati istrinya, boleh jadi itulah yang menghambat datangnya rezeki bagi seorang suami. So, kembali kepada pertanyaan yang tadi, apakah istri mendukung rezeki bagi suami? Jawabannya, iya. Masya Allah. Saya tuh kalau mau berangkat kerja, istri saya tuh nungguin di pintu. Aku bilang, minta doain aku ya biar semuanya lancar. Amin. Masya Allah. Gitu, katanya, amin sambil didoain gitu sambil saya berangkat. Itu indah banget, Masya Allah, luar biasa. Apalagi kalau misalnya dengar istilah laki-laki itu diuji pada saat perekonomiannya di atas. Dan perempuan itu diuji pada saat perekonomian suaminya lagi di bawah. Cakep, bener. Itu Masya Allah luar biasa. Nah sekarang saya mau nanya nih, kalau ternyata suaminya sudah tidak punya istri, orangnya kemana ya? Mana? Udah tahu kali pertanyaannya. Tahu. Pasti ujung-ujungnya pembahasannya pasti ngarahin ke saya. Enggak, tuh. ini kan kita kan lagi belajar. Kalau kita lagi belajar nggak boleh protes dulu. Ayo, kita kan mau lagi belajar. Iya. Iya, ternyata suami tidak punya istri. Iya. Siapa yang ngaminin? Maksudnya kita punya anak, ya kan? Nah, apakah anak ini mempengaruhi doa dari sang ayah? Atau tetap istri yang lebih baik daripada anak-anak untuk doanya? Mau izin menjelaskan? Ya. Ini kayak beda pertanyaannya yang dikasih sama produser. Izin Ustaz Hilman dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah tabarakallah. Hari ini 7 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, berarti alhamdulillah tinggal 4 bulan 3 minggu lagi. 3 minggu lagi. Ramadan. Iya. Nah, berbicara tentang gimana rezeki sosok suami jikalau sudah tidak punya istri. Lalu anak-anaknya pun tidak mendukung. Nah, jadi 2 kasusnya di sini. Tidak punya istri. Ingat, nafkah itu adalah sedekah yang terbesar. Sedekah yang terbaik adalah nafkah. Kenapa? Karena Allah berikan rezeki untuk istri melalui suami. Betul. Wow. Jikalau ada anaknya, rezeki dari ayah turun lagi ke anaknya melalui. Jadi Allah titipkan. Jadi ini satu keberkahan sebenarnya. Makanya jikalau ada yang kita tanggung, berapa yang kita tanggung, seakan-akan air itu turun, hujan itu turun, tapi kita menada banyak tempat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizqa. Semua yang hidup itu, yang punya nyawa, yang bergerak, ada rezekinya. Berarti kalau orang punya istri, punya anak, berarti rezeki bisa jadi Mas Fadli dapat kerjaan, bisa jadi rezekinya Zia itu. Iya benar. Tapi melalui Mas Fadli, anak bontotnya Mas Fadli. Bisa jadi, oh ada anaknya Mas Fadli yang lagi sekolah pilot, karena butuh banyak dana, Mas Fadli semangat. Amin. Doain ya Ustadz. Ustadz kalau misalnya butuh yang mau dibiayain, saya siap kok. Beasiswa. Siap kok dibiayain biar meringankan. Jadi itu nafkah. Kemudian yang kedua, mohon izin kepada semuanya yang membuat semangat orang biasa bekerja karena adanya tanggungan.
Rajinnya pagi siang malam, pagi siang malam. Kenapa? Banyak cicilannya dia. Oh. Bukan dia yang banyak cicilannya, istrinya. Iya. Dan yang ketiga, mohon maaf tanpa menggurui. Salah satu penyebab rezeki itu berjalan dengan baik karena adanya semangat dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Siapa itu? Adanya dukungan dari anak-anaknya. Kebayang nggak kalau sosok ayah mencari nafkah, tapi anaknya tidak mendukung, artinya kacau, bertengkar di belakang dan tidak ada dukungan. Ini menyebabkan orang tuanya yang mencari nafkah tidak tenang. Kebayang nggak semangatnya? Pernah lihat nggak ada orang pergi, maaf, bekerja, dia bawa anaknya. Tapi semangat kelihatan. Kenapa? Karena seakan-akan kerjaannya itu didukung oleh anaknya. Aduh ya Allah, saya tidak usah sebutkan profesinya. Yang jelas kita biasa dapat menemukan ada orang tua yang bekerja, anaknya pun ikut. Kenapa? Karena disebabkan adanya dukungan dari anak-anaknya. Ayo, minimal dia antar orang tuanya. Ini luar biasa. Makanya wahai anak-anak dimanapun berada, sesekali datanglah untuk melihat apa yang dilakukan orang tuamu untuk menafkahimu. Bukan hanya pintar untuk meminta apa yang diminta. Misalkan orang tuanya punya toko kelontong di rumahnya. Coba bantu-bantulah. Minimal jualan, jagain. Minimal temanin. Itu adalah bagian daripada membuat dia senang. Daripada harus berlea-lea pergi main di rumah teman, main game dan sebagainya. Apa salahnya? Sabtu Minggu, aku ikut ya kerjaan papa. Alhamdulillah kemarin saya kagum. Lagi main di kamar anak, tiba-tiba Aira, Masita sama Anwar. Aira sekarang sama Masita manggil Ustaz papa. Abah. Tadi ada ikut papa. Ini mah abah, tetap abah. Enggak, abah. Dia bilang gini, abah kalau aku lagi libur, bisa nggak aku ikut sama abah kegiatannya abah? Terus abahnya bilang apa? Ih, dengan senang hati, yang penting jangan repotin saya. Karena anaknya masih kecil jamaah. Kadang-kadang abahnya lagi repot mau kerja atau mungkin lagi mau tausiah, anaknya ngentelin, "Bah, yuk pulang yuk, Bah. Pulang yuk." Ke toilet. Kreatif 1, bawa anakku. Kreatif 2. Jadi satu-satu dapat tugas. Nah, kalau udah besar baru enak-enak. Iya. Anak-anak kalau kecil itu memang gitu, kadang-kadang suka merepotkan, apalagi Ustadz sendiri kan, single parent, berasa banget. Nanti kalau udah besar, wah itu baru Tapi enak. ini sinyal, udah saatnya Ustadz untuk segera gitu. Iya. Amin. Tapi kita mulai ngebahas ini yuk, masalah rumah tangga. Sebenarnya gini, tanpa kita sadari, tadi yang dilakukan Mas Fadil, ada barang-barang kotor di rumah, itu sebenarnya ini buat jamaah yang di rumah, mohon maaf, sesuatu yang kotor, yang jorok, bisa jadi malaikat tidak mau datang. Makanya saya bilang ya. Bersih-bersih. Ini harus bersih-bersih. Katanya gini Ustaz Syam, kalau misalnya nyapu nggak bersih, itu katanya rezekinya bisa terhambat. Subhanallah. Apalagi menumpuk barang. Iya, di rumah, dalam rumah. Yang tidak berguna, tempat-tempat apalah dikumpulin. Kayak siapa ya? Kantong kresek dikumpulin. Box semua. Kantong-kantong. Bagus nih, jangan dibuang, buat aku aja. Maulana, Ustadz Hilman, Mas Fadli, serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah disimpan, katanya mau dipakai buat ini, tapi nggak pernah kepake juga. Nggak pernah kepake juga. Oh, itu kita. Itu Ustaz Sam ya? Iya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang selanjutnya ternyata bisa menjadi penghambat rezeki di rumah kita adalah kotornya rumah tersebut. Kenapa kotornya rumah tersebut? Karena ulama mengibaratkan bahwasanya malaikat pernah tidak mau masuk ke rumah Nabi SAW. Disebabkan karena apa? Ternyata disebabkan karena ada seekor anjing di dalam rumah tersebut yang dibawa oleh cucu baginda Nabi SAW. Ada anak anjing kecil. Pada saat Jibril alaihissalam mau masuk ke rumah Nabi, Nabi melihat kenapa kok Jibril nggak mau masuk nih? Ternyata apa yang terjadi? Jibril alaihissalam tidak mau masuk karena ada seekor anak anjing di dalam rumah Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengeluarkan anak anjing tersebut, barulah Jibril alaihissalam mau masuk ke dalam rumah tadi. Maka subhanallah, bukan karena anjingnya,
bukan karena seekor anjing tadi karena malaikat tidak masuk, tapi karena sifat kotor yang dibawa oleh anjing tersebut sehingga malaikat Jibril alaihissalam tidak mau masuk ke dalam rumah orang yang ada kotor di dalam rumahnya. Jadi kalau misalnya binatangnya bukan anjing Ustaz, kalau misalnya binatangnya kucing misalnya, kucing kan bersih nggak najis, tapi kotorannya tetap najis. Jadi kalau kucingnya buang air sembarangan juga tidak mau malaikatnya masuk. Oh sekarang nggak ada binatangnya Ustaz, kita nggak ada piara anjing, tidak ada piara kucing. Apakah malaikat udah masuk? Malaikat masuk, tapi ternyata sarang laba-laba di mana-mana nggak pernah dibersihin, subhanallah. Maka itu juga membuat malaikat tidak masuk ke dalam rumah. Jadi segala kotoran yang membuat yakni rumah ini tidak bersih, rumah ini tidak wangi, itu bisa membuat malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah seseorang. Subhanallah, itu yang pertama. Lalu diluaskan lagi penjelasannya oleh Imam Al-Ghazali. Subhanallah, ternyata rumah itu bukan hanya yang kita tempati tidur. Hati kita ini adalah rumah. Maka hati yang kotor tidak akan pernah dimasuki malaikat. Subhanallah, rumahnya bersih. Apakah malaikat serta-merta masuk? Masuk ke dalam rumahnya, tapi malaikat tidak masuk ke dalam hatinya. Maka hati juga perlu untuk dibersihkan. Rezeki itu bisa datang kepada rumah yang bersih, tapi rezeki juga tidak mau datang kepada hati yang kotor. Kenapa? Isinya cuma iri dengki, isinya menzalimi orang lain, isinya merasa lebih baik daripada orang lain. Maka Imam Al-Ghazali menambahkan, jangan hanya sibuk membersihkan al-bait fisik secara fisik, rumah secara fisiknya, tapi hati yang menjadi rumahnya ilmu, hati yang menjadi rumahnya baik sangka, hati yang menjadi rumahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dibersihkan, sehingga rahmat Allah juga tidak mau masuk ke dalam orang tersebut. Maka banyak orang terlihat rezekinya banyak, uangnya banyak, tapi tidak pernah merasa cukup. Kenapa? Yang kotor bukan rumahnya, yang kotor adalah hatinya. Banyak orang kita lihat gajinya lancar, subhanallah, gajinya berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan gaji orang lain, namun ternyata kelihatan tidak pernah merasa cukup, tidak pernah bahagia terlihatnya. Kenapa? Bukan rumah fisiknya yang kotor, tapi rumah hatinya yang kotor, sehingga isinya cuma iri dengki, tidak ada rasa syukur, tidak ada rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi rasa mensyukuri atau menghargai pekerjaan orang lain. Kenapa? Rumah hatinya yang kotor, bukan rumah fisiknya yang kotor. Subhanallah. Maka dua pelajaran yang kita ambil daripada hal tersebut. Satu, secara fisik memang malaikat tidak mau masuk, maka tidak didoakan malaikat rumah yang ada kotoran di dalamnya. Dan juga hati itu termasuk rumah, maka bukan hanya sibuk membersihkan rumah secara fisikly, tapi juga sibuklah membersihkan rumah secara batin. Wallahu ta'ala. Ya orang zaman dulu yang bilang, kalau nyapu rumah yang bersih, kalau nggak bersih kamu ntar suaminya berewokan. Waduh, sekarang pada cita-citanya gitu. Biar suaminya berewokan. Kayak gitu ya maksudnya, itu cuma buat joke aja zaman dulu. Iya, betul. Dan sekarang ada pertanyaan bagus nih. Buat Ustadz Maulana. Nah, nih. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Dari Instagram warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin aku ngeliat Ustadz di Bali, mau ngajak foto. Tunggu, Sasam. Kita kan sama-sama ke Bali. Iya, alhamdulillah. Dengarin dulu. Gimana? Aku mau ngajak Ustadz foto, tapi sayangnya lagi bikinian kemarin. Jangan. Waduh. Kenapa? Lihat ini. Saya aja yang lihat. Apa sih? Mau lihat nggak? Ya udah. Jangan pakai bikini. Jangan kemana-mana. Selanjutnya kita lanjutkan lagi ya tentang penghalang rezeki yang harus kita perhatikan. Tetap di Islami Tindak Jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Coba tutup. Ini dikit aja dikit. Jamaah, alhamdulillah. Janjian. Aku kan janjian. Ayo kita sama-sama. Tapi sama-samanya bilangnya nggak begitu. Saya bilang jamaah, oh jamaah gitu. Ulang. 1, 2, 3. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kan yang siaran lokal baru gabung. Oh iya, tos dulu kita. Gimana sih? 12 tahun. Janjian dia. 12 tahun bersama masih selek juga ya. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah yang baru gabung, Masya Allah ya. Hari ini kita sedang membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah penghalang rezeki rumah tangga. Nah ini. Buat semuanya, pernah lihat nggak? Ada letak rumah lah, inilah. Oh, yang bentuk rumah. Bentuk rumah. Kita kan kadang-kala,
jangan-jangan bentuk rumahnya menghalangi rezeki. Oh benar, saya pernah dengar juga nih katanya, Iya. kalau beli rumah jangan ditusuk sate, itu bahaya katanya, selain banyak setan, itu juga rawan nanti dicabrak sama mobil. Iya juga Itu sih. kecelakaan. Kan tusuk satu berarti langsung gini kan? Iya, kadang ada yang bagus itu rumah yang ngantong, kelihatannya kecil depan tapi belakangnya lapangan bola. Ngantong istilahnya itu ya. Ini gimana nih Ustaz Syam nih? Apakah itu benar kenyataan atau mitos belaka? Mohon izin penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru Ustaz Maulana, Ustaz Hilman, Ustaz Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Maka subhanallah, ternyata penjelasan atau mitos-mitos dari orang tua kita dulu itu tidak serta-merta kita bantah atau kita langsung mengatakan wah syirik, oh apa segala macam. Maka subhanallah, ternyata kalau kita lihat secara ilmiah, memang beberapa nasihat dari orang tua kita perlu untuk kita dengarkan dan perlu untuk kita pertimbangkan. Contoh misalnya rumah tusuk sate. Rumah tusuk sate yang dimaksud itu adalah jalan nih, jalan langsung tiba-tiba dia gitu ya. Rumahnya iya. Di Dia depan. ada di pertigaan. Ada pertigaan. Tapi dia di bagian lurusnya itu. Nah, Bagian jalan lurusnya depannya. ini rumahnya di depan sini, subhanallah. Kalau dalam mitosnya mengatakan rumah tersebut rezekinya tidak bagus. Nah, dan banyak hantu. Banyak hantunya, tidak bagus rezekinya. Tapi kalau kita kaitkan daripada ilmu yang dipelajari oleh guru-guru kita tadi sudah disampaikan, kita lihat dulu gambar-gambar yang ada. Mungkin ada gambar rumah kebalik. Iya. Ini arsiteknya gambarnya pas gitu dikasih tukang. Nih, gambar begini rumahnya begini. Nah, tukangnya gambarnya pas lagi ditinggal balik-balik udah, rumahnya kebalik gitu ya. Kalau kita lihat rumah ini, perkiraan saya ini adalah mahasiswa arsitektur kehabisan bahan skripsi gitu. Iya. Jadi apalagi yang bikin unik gitu ya. Ini modelnya saja nih, tetap aja itu bukan atap, mungkin itu adalah sesuatu untuk hiburan semata ya. Namun ternyata sesuatu yang kita bikin itu khalif tu'raf kalau istilah bahasa Arab. Bikinlah berbeda sehingga akan terkenal. Ini salah satu trik supaya terkenal rumahnya karena unik gitu ya, kebalik. Namun itu tidak mempengaruhi daripada rezeki seseorang. Tidak mungkin seperti itu akhirnya rezekinya kebalik, nggak juga. Ya, tapi kalau kita katakan rumah tusuk sate tadi, ada penjelasan ilmiahnya kenapa bisa menjadi penghambat rezeki. Karena ternyata angin itu mengarah ke sana semua. Otomatis kalau angin mengarah ke sana, bukan sirkulasi udaranya yang bagus, tapi debu banyak masuk ke sana sehingga kotor, subhanallah. Kalau kotor, kita kembali ke tausiah sebelumnya. Apa maksudnya? Kalau rumah kotor, maka menghambat malaikat masuk rahmatnya malaikat rahmat masuk ke dalam rumah yang kotor, itu tidak memungkinkan malaikat rahmat untuk masuk ke dalamnya sehingga menghambat rezekinya. Jadi kalau kita cocokologikan istilah orang tua rumah sate menghambat rezeki, tidak bagus rezekinya, mungkin karena rumah tusuk sate mudah kotor. Tapi kalau rajin membersihkan, pembantunya banyak, ART-nya banyak, dibersihkan selalu, insya Allah rumahnya juga bisa banjir rezeki. Kalau toilet sama tempat tidur tuh gimana Ustaz Syam? Nah, toilet yang bagus itu adalah tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Subhanallah. Nah sekarang pertanyaan lanjutannya, bagaimana Ustaz? Saya udah terlanjur nih, saya baru dengar hari ini, saya mau ubah posisinya juga belum ada budget nih, apalagi mau resesi nih katanya. Gimana mau ngubahnya? Minimal arah buang airnya itu diubah. Lucu juga. Biasanya di sini dia menghadapnya begini. Kenapa begitu? Ini soalnya salah nih ngadep kiblat. Ini semuanya dibiasain. Kalau bisa. Kalaupun tidak bisa, maka yang dimaksud sebenarnya tidak menghadap kiblat itu secara langsung. Tapi kalau sudah terhalang oleh tembok, insya Allah dimaafkan atau ma'fu. Yang tidak boleh benar-benar secara langsung, tidak ada penghalang temboknya, tidak ada pintu WC-nya. Kan orang dahulu misalnya dia di padang pasir atau di mana gitu ya, jangan pernah untuk menghadap kiblat langsung atau membelakangi kiblat. Paling bagus kalau misalnya kiblat itu ada di sisi kanan kita. Paling bagus ini kiblat di sini, paling bagus sisi kanan kita. Jadi kalau kita berwudu juga kiblat itu sisi kanan. Kenapa? Karena kalau kita kumur-kumur meludahnya itu ke sebelah kiri, tidak di arah kiblat tadi. Bagaimana kalau tempat tidurnya? Tempat tidur yang bagus, posisi tidur yang bagus adalah seperti posisi orang meninggal dunia di dalam kuburnya. Satu, untuk mengingat kematian. Yang kedua, sunnah baginda Nabi SAW. Kalau dikaitkan dengan medis lagi, itu adalah posisi yang bagus juga untuk yakni jantung seseorang ketika dia tidur dalam keadaan tidur.
Karena tidur itu kan adalah setengah daripada kematian atau memang dia mati kecil. Karena Nabi SAW mengingatkan tidur itu adalah mati kecil. Maka paling bagus ketika orang tidur mereka mengingat kematian. Bagaimana Ustaz kalau terlanjur seperti ini model rumahnya? Selama dilakukan bukan untuk meremehkan syariat, bukan untuk meremehkan sunnah Nabi SAW, insya Allah tidak berdosa. Tapi kalau sudah sampai meremehkan sunnah Nabi, Itu sudah baru. sampai meremehkan syariat Islam, nah itu baru berdosa. Tapi bener Wallahu juga, ta'ala alam. jangan sampai WC itu pas ngadep pintu, pas tiba-tiba orang gak lupa kunci, wow, dari lagi. Kalau ngadep Sama samping juga, kan, sama paling juga. nggak terlalu Sama juga, frontal. mohon maaf, Iya. dapur, mohon maaf, Langsung. langsung. Iya. Dapur lang- Dilihat Nggak, orang. susah. Oh, iya. Susah nyalanya kompornya. Sekarang model rumah sekarang begitu semua Ustaz. Ya, tapi sekarang nih banyak juga orang yang lagi mikirin masalah tentang pemeliharaan binatang. Karena gini. Bener gak? Karena mohon maaf, bagaimana nih? Apakah di dalam rumah itu melihara kucing lah, anjing lah, hamster lah, ayam lah, apa itu tidak menghambat rezeki juga? Tapi saya pernah dengar juga nih Ustadz Hilman Iya. izin ya. Katanya kalau piara hewan ya selain anjing, selain singa yang atau yang ganas atau ular atau apa itu katanya dilarang gitu loh. Jadi kalau bisa jangan deh. Nanti kalau misalnya miara-miara kayak gitu-gituan tuh anjing-anjing itu segala macam kayak tadi Ustadz yang bilang malaikat rezeki nggak mau masuk Iya, dan iya, takut iya. akhirnya rezeki juga nggak bisa Atau datang. kucing di dalam rumah, anjingnya solusinya. Kucing di dalam rumah, anjingnya di luar rumah. Kita kasih Atau sosial. kitanya yang di luar rumah. Sosial. Jangan, anjing di dalam rumah, kucing semua, buaya dalam rumah, kita di luar. Jangan. Masya Allah. Ustaz Maulana, Ustaz Jam, Mas Fadli. Jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Islam itu adalah agama kasih sayang. Islam itu agama yang penuh cinta kasih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita hambanya untuk mencintai, untuk menghadirkan kasih sayang kepada siapapun. Bahkan kepada seekor binatang. Akan tetapi dalam hal ini tentu ada catatan yang lebih rinci dan detail. Di dalam syariat tentu ketika kita memelihara binatang memang ada ketentuannya. Salah satunya adalah catatan yang mungkin banyak dibahas. Salah satunya adalah ketika memelihara anjing. Ya, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memelihara anjing kecuali untuk menjaga, untuk berburu, untuk bercocok tanam, maka tidak diperkenankan. Kenapa? Karena setiap pemeliharaannya akan mengurangi pahala amal kita sebesar 1 qirat atau 2 qirat. Waduh, Nah, subhanallah. ini perlu jadi satu Pertimbangan. satu pertimbangan bagi kita gitu, agar lebih berhati-hati. Nah, gimana kalau sekarang kita mencintai binatang? Kan ada orang yang loving gitu ya, Iya, terhadap penyayang binatang. binatang gitu ya. Di dalam beberapa keterangan setidaknya ada 3 catatan yang perlu kita garis bawahi ketika memelihara binatang tersebut. Apa di antaranya? Yang pertama, tidak diperkenankan memelihara binatang yang mendatangkan bahaya atau membawa madharat. Sebagaimana kaidah usul menyebutkan la dharara wa la dirara. Janganlah engkau membahayakan diri kamu sendiri dan diri orang lain. Jadi kalau kita memelihara binatang buas di rumah kita kan khawatir. Iya, khawatir kita tidur kita dimakan. Dan tamu juga enggan datang kepada rumah kita. Padahal kan boleh jadi di antara cara mendatangkan rezeki itu dengan menghormati tamu. Oh benar. Jadi kalau rumah kita banyak kedatangan tamu tuh bagus, karena itu mendatangkan rezeki untuk kita. Makanya kalau ada rumah yang sering didatangin ya, kayak Ustaz Maulana kan banyak yang datang kan? Banyak yang datang. Itu membuka pintu rezeki. Makanya kita kalau punya rumah dengan izin Allah ya, besarkan ruang tamunya. Agar kemudian banyak rezeki yang datang kepada kita melalui tamu itu. Karena Nabi menyampaikan barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, fal yukrim doifahu, muliakan tamunya. Ya, maka oleh karena itu, satu, tidak diperkenankan memelihara binatang buas atau binatang yang membahayakan diri kita dan diri orang lain. Yang kedua, tidak diperkenankan memelihara binatang, mohon maaf, yang sudah jelas keharamannya. Okay. Dan yang ketiga, sebaiknya juga tidak diperkenankan memelihara binatang langka, satwa langka yang harus dilindungi, dan ini sebaiknya dikembalikan kepada pemerintah yang melindunginya. Betul. Jadi ini di antara pertimbangan-pertimbangan para ulama ketika memelihara binatang. Tapi kalau ada yang melihara kucing, melihara hamster misalnya, sayangi,
beri makan. Jangan sampai mau meliharanya tapi nggak ngasih makannya. Iya, nauzubillah min Ya, dzalik. Itu jangan bahaya sampai tuh. kita mau masukin ke rumah kita tapi kemudian kita tidak menjaganya dengan baik. Ingat, setiap yang dititipkan kepada kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Hatta binatang yang kita pelihara pun juga akan diminta pertanggungjawabannya. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustaz Hilman. Jangan piara buaya. Jangan tidur bangun-bangun. Loh, tangan saya yang sebelah udah dimakan sama buaya. Jangan. Bahaya. Ya, kita lanjut lagi. Kita sekarang akan membacakan pertanyaan masuk dulu nih yang ada di sosial media Islami Tindak. Kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Depok mau tanya Ustadz. Apakah jika salah satu pasangan kita berbohong dapat membuat menghalangi rezeki masuk ke rumah tangga? Wah, ini Ustadz Syam. Kalau ada yang bohong nih, apakah rezeki jadi seret atau rezeki jadi mampet? Pembohong itu kan tidak bisa kita ukur secara zahiriah karena penipu itu pembohong, tapi kadang-kadang juga berhasil nipu sehingga kelihatan ada rezekinya. Padahal rezeki hasil tipuan, rezeki hasil korupsi, rezeki hasil mencuri itu kan berbohong semua isinya. Subhanallah, jadi memang rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin rezekinya tetap ada, mungkin uangnya tetap ada, tapi berkahnya yang tidak ada. Ketika sebuah rumah tangga dipenuhi dengan kebohongan, dipenuhi dengan kecurangan, dipenuhi dengan tipu daya, maka memang lancar gajinya, memang masih lancar usahanya, tapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Apa itu keberkahan? Sesuatu yang membuat kita merasa cukup, sesuatu yang membahagiakan kita, sesuatu yang membuat kita tenang. Banyak di luar sana yang isi tabungannya banyak, tapi tidak tenang hatinya. Banyak kok di luar sana yang uangnya banyak, namun hatinya merasa tidak cukup. Berarti tidak ada keberkahan baginya. Terima kasih Ustaz Syam. Kita Sama-sama. masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram Allah juga. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon samarkan nama saya. Izin bertanya, apakah boleh kita percaya dengan berbagai macam tradisi untuk mencari rezeki? Tapi benar sih Ustadz, awalnya setengah nggak percaya. Setelah melakukannya, alhamdulillah sekarang rezeki mengalir terus. Nah, ini bagaimana nih Ustadz Maulana? Mohon maaf ya buat semuanya. Kalau tradisi orang dulu, pepatah ini kalau cuma sekedar nasihat jalankan. Ada juga berdasarkan karena pengalaman. Makanya pamali fi'il madi. Sebenarnya pamali itu berdasarkan dari fi'il madi, kata kerja bentuk lampau. Berarti pernah terjadi kalau engkau lakukan akan kejadian seperti itu. Iya. Karena berdasarkan pengalaman. Yang penting tidak melanggar syariat. Masya Allah. Kalau dari Ustadz Iman ada yang mau ditambahkan nih? Iya, rezeki itu yang menentukan, yang memastikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Razzaq. Maka catatannya, catat ya. Jangan sibuk mencari rezeki tapi lupa kepada yang memberi rezeki. Wow. Status hari Rabu. Iya, mantap, luar biasa. Nah, saya mau nanya Ustadz Syam. Ustadz Syam, ini hari ini mertua nonton nggak di sama Jihan? Oh, mungkin Jihan nonton. Mertua nggak? Kurang tahu. Oh, saya bacain kalau gitu pertanyaannya ya. Ada yang Ini bagus dari lagi nih. Instagram. Kita baca. Kita baca. Ini Kamu aja deh, aku nggak enak. Dari @julukan sayang. Assalamualaikum Ustadz Syam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aku nikah sama Ustadz Syam, kayaknya rezeki bakal terus masuk ke dalam rumah secara nggak berhenti deh. Ustadz Syam nggak ada niatan untuk mencari istri kedua. Nah, Ngapain nggak usah Sam? Kan saya. ngiri aja sih. Orang ngomongin Ustadz Syam, nggak usah ngiri. Gimana Ustadz Syam? Niat ada, nyali tidak ada. Memang dari kemarin ditanya kalau niat ada. Niat ada, nyali nggak ada. Nyali nggak ada. Potensi ada. Potensi juga nggak ada Tapi kayaknya. Ustadz Syam, janganlah serakah. Iya. Seandainya ada, kasih dulu teman kita Iya sebelah. dong, makanya itu Iya. kita nggak boleh kayak gitu. Iya, Subhanallah. udah nanti jadi berantem lagi. Ya, jangan main dulu di mana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi membacakan pertanyaan masuk dan juga tausiah dari guru-guru kita tetap di Islami Tindak. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Kasian banget sih, nanti ada saya minta nanti ada yang bikin pertanyaan ya. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Kan sudah latihan tadi. Ustadz yang ngitung 1, 2, 3, saya udah jamaah Ustadz belum. Kita lanjut lagi jamaah Islami Tindak di rumah, Masya Allah yang dirahmati Allah, masih membahas tentang tema penghalang rezeki rumah tangga. Dan ini perlu kita ketahui banget karena selama ini mungkin kita nggak dapat rezeki atau rezekinya susah karena kesalahan kita sendiri. Nah nih, Ini kan mohon maaf ya, dalam rumah tangga kadang-kala ada terjadi
menantu minta uang pada mertua, atau maaf sebaliknya mertua yang minta uang sama menantu, lalu menantunya dikasih, cuma kan tidak ikhlas. Apakah itu termasuk bagian daripada pengalian rezeki? Ustaz, menantu yang suka ngasih uang nggak ikhlas? Enggak kan? Ustaz Hilman. Ada yang nanya, ya Allah. Nggak ada yang nanya. Tadi Ustaz ngomongnya nggak gitu, nggak ada yang nanya. Kita kan curhat, kita kan harus ngejelasin. Ya, Ustaz Hilman di sini. Ini fitness. Kalau seandainya salah satu pasangan kita nih ya, terus merasa keberatan untuk membantu mertua. Nah ini apakah menjadi salah satu ya yang menjadi penghalang rezeki bagi rumah tangganya sendiri? Mau dijawab penjelasannya nih Ustaz Hilman. Masya Allah. Saya dengerin nih Ustaz. Mas Fadli. Jemaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat kasih sayang Allah itu sangat dekat dengan orang yang senantiasa berbuat baik. Artinya apa? Jika kita ingin didekatkan dengan rahmat Allah, jika ingin didekatkan dengan kasih sayang Allah, maka jangan pernah berhenti berbuat baik kepada siapapun, apalagi kepada orang tua. Betul. Apalagi kepada mertua. Ingat, sering kita bahas ya, mertua juga adalah orang tua kita. Maka setiap kebaikan yang kita berikan kepada mertua itu sama dengan kebaikan kepada orang tua. Dan kita tahu orang tua itu pintu surga. Amin. Orang tua itu pintu ridhonya Allah. Amin. Orang tua itu pintu rahmatnya Allah. Amin. Bahkan disebutkan orang tua itu pintu surga paling tengah. Wih, Masya Allah. Artinya apa? Coba kalau kita punya istana, pintunya paling tengah, berarti kan itu tamu yang PVIP masuk ke situ. Iya, benar. Iya kan? Artinya ketika seorang anak berbuat baik kepada orang tua, kepada mertua, Masya Allah, disitulah dia akan mendapatkan rezeki yang PVIP juga. Maka kembali kepada pertanyaan, jangan sampailah kita keberatan jika kemudian ada seorang anak ingin berbuat baik kepada orang tuanya, ya, atau menantu berbuat baik kepada mertuanya. Boleh jadi itu yang akan mendatangkan rezeki untuk kita. Amin ya Allah. Ingat, Nabi SAW menyampaikan, Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya ketika hambanya menolong saudaranya. Bayangin, menolong orang lain aja Allah bantu. Gimana nolong orang tua kita? Gimana menolong mertua kita? Maka ingat ya, rumah tangga itu menyatukan dua aku menjadi satu kita. Setelah rumah tangga itu nggak ada bahasa ini ibumu, ini itu ibumu, ini ibuku, ini ayahku, itu ayahmu. Tidak. Setelah rumah tangga itu dari aku jadi kita, itu rumah tangga. Maka setiap kebaikan kita yang diberikan kepada orang tua pasangan kita, itu kebaikan yang sangat luar biasa. Maka jangan menghambat kebaikan dari Allah ketika kita melarang salah satu pasangan kita untuk kemudian berbuat baik kepada orang tuanya. Boleh jadi keberkahan rezekimu karena engkau berbuat baik sama orang tuamu. Boleh jadi keberkahan rezekimu karena engkau memuliakan mertuamu. Boleh jadi keberkahan rezekimu datang karena engkau mengangkat derajat orang tuamu. Amin. Dan sebaliknya, jika hari ini kita merasa rezekinya seret, sempit, coba dicek. Boleh jadi ada orang tua kita yang belum kita muliakan dengan baik. Boleh jadi ada mertua kita yang belum kita muliakan dengan baik. Percayalah, ketika engkau memuliakan orang tuamu, maka Allah akan muliakan hidupmu. Ketika engkau bahagiakan orang tuamu, maka Allah akan bahagiakan kehidupanmu. Begitupun seterusnya. Tempatkan mertua kita sebagaimana orang tua kita. Karena setiap kebaikan yang kita berikan kepada mertua kita, insya Allah akan mendatangkan kebaikan juga untuk kita. Maka mulai hari ini, para suami, ajarkan istrimu untuk menghormati orang tuanya. Dan para istri, jangan menghalangi suamimu untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Wih, Masya Allah. Mudah-mudahan jika ini yang dihadirkan, rumah tangga akan lebih dekat dengan rezeki, insya Allah. Makanya jangan pelit sama mertua. Enggak, Jangan perhitungan sama mertua. Enggak sih. Dengerin tuh tadi. Siapa yang pelit? Enggak ada. Tuh dulu. Apa tuh? Kan bisa jadi rezeki seret dalam rumah tangga itu karena adanya utang. Ustaz, rumahnya udah lunas belum? Udah dong. Udah lunas, berarti insya Allah rezekinya makin lancar. Amin. Karena takutnya gitu.
Saya dipukul nih jamaah, belain dong. Jadi gitu jamaah. Kadang-kadang tuh kita takutnya nih kita nih rezekinya seret karena mungkin nauzubillah min zalik ada hubungannya jangan-jangan sama hutang tadi kata Ustaz Maulana. Atau mungkin rumah kita masih nyicil. Aduh. Misalnya saya rumah udah nggak nyicil alhamdulillah, mobil masih nyicil saya. Tersinggung yang punya cicilan. Nah ini apa jangan-jangan pengaruh nggak sih Ustadz? Masya Allah. Ya Ustadz Syam, mau izin penjelasannya. Yeah. Ustadz Syam rumah udah lunas? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Udah lunas Ustadz Syam rumahnya. Mobil yang belum. Jamaah Ini curhat semua sih. Iya, kenapa sih sekalian? Jamaah sayutin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya biar jamaah juga tahu gitu ya. Bapak. Ya kan sering terjadi fitnah gitu ya, Ustadz TV duitnya banyak gitu ya. Apalagi musim Maulid amplopnya banyak. Rumah kita juga nyicil. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Maka subhanallah, hutang yang membuat rezeki seret, ini langsung kita garis bawahi. Hutang yang membuat rezeki seret adalah hutang yang sengaja tidak mau dibayar. Subhanallah. Ada orang, dia hutang ini kan adalah sesuatu yang diperbolehkan untuk saling tolong menolong. Nah ini udah dihutangin, dia tidak mau menolong orang lain, udah ditolongin sama yang ngasih hutang, dia malah ngezalimin orang yang memberi hutang tadi. Subhanallah. Maka jangan sampai hutang ini ada unsur kezaliman di dalamnya. Siapa yang biasanya menzalimi orang? Kenapa disebut riba nih? Riba itu adalah kezaliman. Kenapa disebut kezaliman? Kezaliman pada zaman dahulu disebut riba. Kenapa? Karena ternyata ada orang yang lagi butuh banget, minta tolong sama temennya atau saudaranya. Lalu saudaranya mengatakan, saya tahu kau lagi butuh, maka dari itu ku kasih engkau 1 juta tapi bayar 2 juta. Subhanallah. Nah itu riba. Kenapa? Karena zalim di dalamnya, ya zalim di dalamnya, dan ada penambahan yang sehingga memberatkan orang yang berhutang. Sekarang kebalik, subhanallah. Yang menzalimi kadang-kadang yang berhutang. Dia udah punya uang, udah pasang story makan di restoran, udah pasang story jalan-jalan ke luar negeri, tapi hutangnya tidak mau dibayarkan. Apalagi kita juga udah nggak ngasih bunga, nggak ngasih apa, ya udah minjemnya 100. Dan namanya saudara, gitu bener, ya. udah namanya saudara. Jangan ditagih golakan dia. Terus ketika bayar setengah. Telat semua ini. Ingat ya, jadi biasanya itu yang berhutang itu adalah yang di bawah kepada yang ke atas, biasanya begitu. Kalau sekarang banyak yang atas berhutang kepada yang bawah, tidak mau membayarkan gaji karyawannya, telat membayarkan gaji karyawannya, telat dia membayar gaji daripada orang yang membantu pekerjaannya. Itu kan hutang daripada bos majikan kepada bawahannya, subhanallah. Maka jangan sampai terjadi demikian, orang yang membayar gaji karyawannya setelah keringatnya kering, bahkan menzaliminya, menunda-nunda pembayarannya padahal dia ada uang, maka tunggulah daripada kebangkrutannya, karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi penghalang rezeki, yang membuat rezeki seret adalah ketika ada kezaliman dalamnya. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustadz, susah Ustadz punya rumah kalau nggak nyicil, kalau nggak kredit gimana tuh? Maka kreditnya diusahakan bersih daripada riba tadi. Bagaimana cara kredit rumah? Ya udah, kalau punya uang buat fondasinya dulu, fondasinya aja dulu. Kalau punya uang buat temboknya dulu, temboknya aja dulu. Kalau punya uang untuk itu kan nyicil juga namanya. Nggak langsung tiba-tiba jadi satu rumah, tapi nyicil-nyicil dari atapnya dulu, dari fondasinya dulu, dari temboknya dulu. Subhanallah. Maka terlepas daripada sesuatu yang mengandung unsur riba tadi. Atau mungkin begini, dia melalui pihak yang lain, namun akadnya harus jelas. Akad hartanya harus jelas, harganya harus jelas. Harganya berapa? 200 juta. Tapi kalau nyicil selama 5 tahun jadi 300 juta. Ya udah, kita akadnya 300 juta. Jangan bilang 200 juta harga rumahnya, tapi bilang berapa total cicilannya. Oh, kalau di total ternyata jadi 250 juta nih. Ah, subhanallah, kita akad seharga 250 juta. Jangan bilang harga 200 juta. Dengan saya bayar cicil ya. Dengan bayar sekian, cicil gitu ya. dengan sekian. Dengan satu harga. Dengan satu harga yang disepakati bersama pembeli ataupun penjualnya. Maka insya Allah akadnya sah karena dia membayarkan sesuai dengan harga yang sama. Intinya jangan sampai menzalimi orang lain. Hutang itu adalah saling tolong menolong, bukan todong menodong. Kalau udah todong menodong, maka rezekinya insya Allah akan dihalangi atau seret. Allah Ta'ala. Terima kasih banyak. Tadi Ustaz Sam tausiah, dia
Mas Padi pikirannya, wih, Kemana-mana. kenapa sih? Katanya begini, kalau nyicil pondasi dulu, habis itu tiangnya, dindingnya, pagarnya, baru atapnya terakhir. Giliran rumahnya selesai, orangnya udah meninggal. Ya Allah, kelamaan 20 tahun. Yang jelas dia punya, ada ditinggalkan buat anaknya kan. Ya Allah, Tapi lemes ada banget kejadian ya. seperti Jadi itu. Ada, percaya. ada. Yuk kita lanjut lagi. Sekarang lebih baik kita cari tahu nih, mau Ustadz nih, ya katanya di dalam Islam itu mengajarkan ada cara bagaimana menghindari dari yang namanya kesialan. Oke. Dan juga bisa kita dalam rumah ini terhindar dari keburukan, bahkan bisa mendatangkan rezeki yang banyak. Mau dong. Buat semua jamaah, siapkan catatan. Dari sekian tadi penghalang rezeki, kita akan bahas hal-hal yang menghilangkan atau namanya penangkal. Penangkal. Ngomong apa sih? Pelan-pelan aja. Penangkal. Datang artinya untuk menolak yang membahayakan rezeki. Satu, doa. Maka berdoalah. Di antara doa yang terbaik adalah meruqyah rumah. Ruqyah rumah kan? Ada ruqyah rumah. Ada ruqyah rumah dengan membaca, menghatamkan Al-Qur'an. Siapa yang menghatamkan Al-Qur'an 70.000 malaikat yang mendoakan. Allah. Jadi hatamkan Quran dalam rumah. Pertanyaannya, sudah dihatamkan kan Quran di rumah kita? Penangkalnya lagi membacakan, kalau Ustaz kelamaan hatam Quran. Kalau begitu, hatamkan surah Al-Baqarah. 3 juz. Lama lagi. Kalau begitu, baca 10 ayat surah Al-Baqarah. 5 ayat di awalnya, kemudian ayat kursi dan 1 ayat sebelumnya, dan 3 ayat akhir dari surah Al-Baqarah. Jadi 10 ayat. Yang kedua, bersedekah. Makanya rumah yang sudah jadi, sebaiknya syukuran. Syukur. Dengan syukuran itu berarti Anda bersedekah. Bersyukur. Sedekah, kasih makan orang, Undang tamu, mengundang orang, kerabat, sahabat, jadi tetangga pada datang semua, jadi ikut memberikan sedekah. Yang ketiga, mohon izin, mohon maaf tanpa mengurangi adanya keridaan daripada orang tua. Iya. Usahakan hadirkan orang tua, kalau perlu siapkan 1 kamar. Ini kamar mama, kalau mau datang nginap di rumah boleh. Ini kamarnya mama. Itu luar biasa. Mendatangkan keridhaan Allah lewat ridha orang tua. Ridha Allah fi ridha walidain, sutullah sutul walidain. Ada orang rumahnya tidak pernah didatangi orang tua. Ya Allah, hadirkan orang tua. Kalau perlu jemput orang tua, hadirkan datang ke rumah pada saat syukuran kah. Kalau memang orang tua kan jarang-jarang mau tinggalkan kampungnya. Kemudian yang keempat, bertakwalah kepada Allah. Jadikanlah rumah kita bukan hanya sekedar kuburan. Nauzubillah. Kan ada rumah pendidikan, rumah dijadikan masjid, tempat ibadah. Jadikan rumah untuk mendidik keluarga, membina rumah tangga. Kemudian apa lagi? Rumah itu jadikanlah sarana untuk mendatangkan banyak kebaikan. Itu, jadikan rumah. Makanya rumah yang ditinggali tidak keluar zakatnya. Kenapa rumah yang ditinggal tidak keluar zakatnya? Karena otomatis keluar zakatnya lewat datangnya orang yang datang ke rumah kita. Itu bagian daripada pengeluaran zakat lewat datangnya orang-orang yang datang ke rumah kita. Jadi kembali lagi, ada doa, ada sedekah, ada ridha orang tua, kemudian ada ketakwaan di dalamnya. Dan yang kelima adalah ada semangat berbaik sangka di dalam rumah itu. Maka tidak apa-apa kita ngobrol-ngobrol. Oh rumah, ya Allah, senangnya rumahku, bahagianya. Makanya rumah yang ditinggali selama 40 hari tidak ada yang datang ke rumahnya, berarti tidak ada hawa manusia di dalamnya. Ini bahaya. Jangan sampai dalam 40 hari rumah itu tidak ditinggali, dikosongin. Jangan sampai lewat. Kalau memang ada rumah yang dikosongin, setiap datang mungkin sekali seminggu nginap di sana. Iya. Terus kalau juga lagi ngomong sama rumah, jangan sampai ada orang lewat lihat. Seteres ini orang katanya. Ngomong sendiri. Pas orang lagi nggak ada, baru ngomong tuh sama rumah. Aduh, aku senang. Minimal disapu. Misalkan ada rumah pila-pila gitu kan. Biasanya kan setahun baru datang. Jangan. Sebelum 40 hari hadir ke rumah itu supaya ada hawa manusia di dalamnya. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana. Mudah-mudahan kalau udah catat tadi ini rezekinya masuk terus. Masya Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang waktu kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam itu indah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Hop.
Widih. Tahan dulu, jaga. Mundur, pegang ini deh lama. Maju mundur. Bentar. Yang mana suratnya ada dua? Dua ini. Ada 2. Ini kosong. Ini nggak ada. Itu apa? Jadi umpetin dong. Mobilnya jalan. Nih, balikin nih. Tuh. Ya, saya baca ini, Ustadz balikin itu ya. Oke, kita baca suratnya. Mundur. Hebat juga itu. Keren. Nah, ini dia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kampung Cina, mau tanya, semoga aja direspon. Apa yang jadi penghalang rezeki bagi keluarga? Apakah karena suami pelit? Apa suami pelit? Pemabuk, kasar 2 kali suami pelit ini. Pemabuk, kasar terhadap istri, kurang perhatian, bisa membuat rezeki itu kurang. Tolong respon ya Pak Ustadz. Saya nggak tahu lagi bagaimana mau tanya. Soalnya dari medsos dan dari manapun DM tidak kebaca. Oh, ini mungkin karena skip ya. Jadi buat jamaah yang nanya ini agak sabar. Karena memang pertanyaan yang masuk ini ke Islam itu Indah, Masya Allah luar biasa banyak sekali. Jadi kita membacakan mungkin yang teman-teman ini lihat lebih penting atau urgensinya. Bukan mewakili semua yang ada. Ya, yang hampir sama. Semua sih penting, cuma Betul. kan ini diwakilkan. Nanti insya Allah bisa jadi pertanyaan jamaah dibuatkan jadi tema. Iya, Insya Allah. Coba Ustaz Syam dijawab dulu, Ustaz Syam nih, silakan. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Khamar, judi, ya, kesyirikan, semua itu adalah perbuatan daripada perbuatan syaitan. Maka jauhi itu, engkau akan beruntung. Maka kalau kita katakan saya kena sial terus, apa karena perjudian? Iya, sesuai dengan ayatnya. Karena orang yang menjauhinya akan beruntung. Kena gara-gara suami mabuk, saya mungkin rezekinya seret, bisa jadi. Karena orang yang menjauhinya yang akan beruntung. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhi itu, engkau akan menjadi orang yang beruntung. Solusinya bagaimana? Maka kalau ada suami seperti ini, ibu yang pertama tugasnya mengingatkan, bukan menasehati, bukan ngejudge, bukan menjatuhkan derajat suami, bukan menyalahkan, tapi mengingatkan. Bedakan mengingatkan dengan memarahi, bedakan mengingatkan dengan mencaci maki, mengingatkan dia, ingatkan dengan cara tutur kata yang lembut. Yang kedua, doakan. Yang ketiga, kalau udah nggak bisa lagi semuanya, maka pasrahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangan karena sebab suamiku, ya Allah, saya tidak bertanggung jawab atas dia, ya Allah. Dialah yang bertanggung jawab atas aku, ya Allah. Jangan disebabkan karena dia engkau halangi rezekiku, ya Allah. Pasrah seperti Ratu Asia tetap bisa beribadah meskipun suaminya adalah Firaun. Ya, seperti orang-orang, ada banyak orang-orang yang mungkin dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ujian berupa suami yang tidak soleh, namun mereka tidak terhalangi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Hilman ada yang mau ditambahkan, silakan. Iya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan keluar. Dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Poinnya, tingkatkan ketakwaanmu, maka Allah akan datangkan rizki terbaik untukmu. Amin. Hindarkan maksiat dalam hidupmu, niscaya Allah akan permudah rizki dalam hidupmu. Jika ada keluarga kita yang berbuat maksiat, nasihati. Jika ada di antara pasangan kita yang berbuat maksiat, minta untuk ditinggalkan. Karena boleh jadi itu yang menghambat rizki datang dalam kehidupan kita. Tingkatkan ketaatan, tingkatkan ketakwaan, maka rizkimu akan Allah tingkatkan dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Hilman, Ustadz Syam ya atas jawabannya. Ini ada pertanyaan yang berikutnya dari Instagram @budakmager. Budak mager nih, malas gerak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bantu aku nggak katanya? Kebetulan di depan rumah ada penghalang yang besar banget katanya. Dan sulit buat dibuka. Nah pertanyaannya, penghalang yang besar banget dan sulit dibuka ini apa? Karena dia nggak ngasih penjelasan apa-apa ini. Dan gini, buat jamaah yang minta tolong, kirim aja alamatnya di Islam itu Indah. Nanti kita minta Mas Fadli untuk bantu. Lewat DM ya, lewat DM kalau ada pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab. Iya, ya Allah. Kalau bisa beton saya harus bongkar sendiri kan nggak mungkin. Kan saya juga bisa datang bantu. Oh, usah berdebat. Bantu lewat doa. Ya udah, jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi ya. Kita pasti akan membacakan pertanyaan yang masuk ya di sosial media Islam itu Indah. Jadi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kalau batu besar? Kalau batu besar, bawa mampir sendiri. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil
Rabbil Alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Kembali lagi kita akan membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam Itu Indah. Kalau gitu langsung aja kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menaruh tanaman dalam rumah bisa membawa rezeki atau malah membuat sulit rezeki masuk? Karena istri saya pengkoleksi tanaman itu, tanaman di ruang tamu. Penuh, Ustadz. Semua jenis tanaman, ada janda bolong dan lain-lain. Nah, saya takutnya jin-jin bisa menempati atau tinggal di tanaman-tanaman ini, Ustadz. Benar nggak Ustadz? Nah, ini Ustadz Maulana nih. Berbicara tentang tanaman, justru kita mendapatkan pahala dari sedekah jariah. Itu amal jariah termasuk bahagia daripada dengan menanam pohon. Justru mendatangkan banyak pahala kalau kita menanam pohon. Cuma dilihat dulu tanaman apa yang ditanamkan. Janda bolong. Apakah itu adalah tanaman hias? Tanaman hias. Atau justru tanaman yang mengandung obat-obatan. Herbal. Justru ada beberapa memang tanaman yang tidak boleh. Contoh, kita membiarkan ilalang-ilalang banyak di rumah. Pohon durian yang pasang dalam rumah itu kalau duriannya jatuh. Ada yang kayak gitu, ada nangka. Gede banget. Ada ilalang-ilalang yang dikhawatirkan nanti ada binatang-binatang kayak ular dan sebagainya bisa membahayakan. Itu kembali lagi, apakah tanaman itu tidak menjadi jorok atau membuat jadi bau dan sebagainya. Itu yang harus dihindari. Tapi kalau menjadi keindahan, justru mendatangkan rezeki. Janda bolong satu jadi lembar kalau yang ini sih tanaman hias semua. Bisa. Makin dirawat makin justru banyak, bagus, makin yang penting mahal. dirawat. Justru orang yang bisa menanam itu memiliki tangan-tangan yang mulia. Betul. Tangan-tangan yang dingin menurut kita. Karena kenapa? Karena ini bisa menghidupkan, bisa mendatangkan pahala dan segar rasanya. Itu enak. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Jadi intinya boleh ya. Boleh. Jangan dilarang sepanjang Pak. tidak menumpuk sampah, mendatangkan bahaya. Nah, yang berikutnya dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, apakah saya salah kalau saya bicara ke suami kalau saya capek dalam mengerjakan kerjaan rumah? Dan suami saya bilang lagi ke mertua saya, sedangkan saya tinggal bersama mertua saya. Apakah kalau suami suka berbohong dan tidak menghargai istrinya dan perhitungan kepada istrinya, apakah itu menghalangi rezeki masuk ke rumah? Begitu saja pertanyaannya Pak Ustadz. Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Ustadz Hilman nih. Jadi kenapa nggak dicariin asisten rumah tangga aja suaminya gitu ya? Iya. Kasihan istri capek. Iya. Istri itu tugasnya hanya dua. Apa tuh? Satu, taat kepada Allah. Dua, taat kepada suaminya. Iya. Selama suaminya tidak memerintahkan sesuatu yang melanggar syariat Allah. Jadi masak, nyapu, ngepel, ngurus anak itu tugasnya suami. Oh, nah tuh dengerin tuh. Jadi kalau suami nyuruh masak ke istrinya, ya udah lakukan saja. Karena istri kan tugasnya taat sama suami. Oh iya. Tapi nih udah capek istrinya, kasihan. Maka jangan mengeluh. Suaminya malah ngadu sama mertuanya sama ibunya. Keluhan kita tidak akan menyelesaikan masalah kita. Jadi beruntunglah istri yang kemudian punya banyak kegiatan di rumahnya. Wow. Tapi juga suami, hargai istrimu. Kadang-kadang istri itu kan ada 3 ya. Ada 3 yang disukai oleh seorang istri. Apa itu? An yang pertama pujian, an yang kedua perhatian, an yang ketiga transferan ya. Wah iya benar juga ya. Jadi cara menghormati istri kita dengan memujinya, memperhatikannya dan juga memberikan kebutuhannya. Insya Allah ada kebaikan di dalam. Masya Allah. Jadi ada kesepakatan. Ya. Jadi gua suami kalau ada apa-apa jangan ngomongin mulu sama ibu. Nanti ibunya kesel ya kan sama. Akhirnya ibunya kesel sama istri. Iya. Terus dia sudah baikan, ibunya masih kesel. Kalau istri capek, alangkah baiknya bagaimana caranya supaya bisa juga membantu istri dengan memberikan asisten rumah tangga, mempermudah istrinya. Ya, oke, kita lanjut lagi deh ya. Nah sekarang kita waktunya mendengarkan muhasabah dari guru kita Ustadz Hilman, dilanjutkan doa oleh guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Hilman. Baik, Masya Allah, tabarakallah, jamaah Islam Itu Indah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Rizki Allah itu luas, yang sempit hati kita. Rizki Allah itu mudah, yang sulit pikiran kita. Maka jangan menghambat rezeki dengan sempitnya hati kita untuk menerima apa yang Allah berikan dalam hidup kita. Untuk kita yang masih ngerasa sempit, ngerasa seret rezekinya, pertama, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Saat engkau memperbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki rizkimu. Perbaiki sholat, perbaiki baca Quran kita, perbanyak doa kita, perbanyak kebaikan kita kepada siapapun. Allah itu menitipkan ridhonya kepada orang-orang sekitar kita.
Anak ridhonya ada pada orang tua. Maka hormati orang tua kita. Istri, suami, ridhonya Allah, Allah titipkan kepada rumah tangga kita. Istri harus menghormati suaminya, suami harus sayang kepada istrinya. Kemudian sedekah kepada orang lain. Tidak akan pernah habis harta yang disedekahkan. Justru semakin kita bersedekah, semakin ditambah. Setelah itu, setelah ikhtiar dilakukan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kurang bukan rezekinya, yang kurang rasa syukurnya. Yang sempit bukan rezekinya, tapi yang kurang lapang adalah hati kita untuk menerima apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Semoga siapapun di antara kita yang hari ini sedang mencari rezeki, menjemput rezeki, semoga Allah mudahkan rezeki terbaik untuk kita dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا يا الله kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat ورزقا طيبا dan rezeki yang baik halal mudah lagi berberkah وعملا متقبلا dan terima seluruh amal ibadah kami ya Allah اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع kami memohon perlindunganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat wa min nafsin la tashba dan dari nafsu yang tidak pernah merasa cukup wa min qalbin la yakhsha dan dari hati yang tidak pernah khusyuk bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikian perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma